Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Pojok Hukum, dulur. Seperti biasanya kita membahas masalah hukum ya yang ada di masyarakat. Ini kebetulan ada kawan ini menceritakan dia menyewa suatu unit mobil, terus ternyata dia dituduh oleh seorang si yang punya unit tadi, dituduh karena ini rental mobil. Dia dituduh bahwa yang bersangkutan telah merusak mobilnya. Jadi mungkin ditabrakkan atau spare partnya diganti, bannya diganti atau dan sebagainya, tapi dia tidak merasa mengganti ya. Jadi hanya menyewa saja terus dikembalikan, tapi ternyata setelah dikembalikan dia istilahnya tanda kutip ya, diperas atau dituduh untuk mengganti kerugian yang dideritanya. Jadi dituduh bahwa dia merusak mobil tersebut, mobil miliknya. Untuk itu seperti biasanya dulur, tolong dulur simak video kali ini di Pojok Hukum. Mungkin dulur menemukan permasalahan ini yang ada di masyarakat, mungkin dulur juga pernah mengalaminya. Agar channel ini berkembang, tolong dukung selalu dengan like, comment, share, dan subscribe. Salam Pojok Hukum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi yang pembahasan saya awal tadi ya. Jadi ini kawan ini dituduh atau istilahnya dituduh ya, dipersangkakan ya, bahwa dia telah merusak unit yang disewa. Sempat konsultasi dan yang bersangkutan ini disuruh untuk mengganti kerugian yang diderita. Katanya roda mobilnya rusak, ganti dan lain sebagainya, padahal dia tidak merasa. Jadi kalau kita bahas secara universal ya, secara umum saja, secara umum itu bahwa yang namanya perjanjian, yang namanya sewa menyewa antara kedua belah pihak ini sudah jelas ya. Awal-awal itu sudah jelas diatur oleh pasal 1320 KUH Perdata ya, pengikatan diri, adanya kesepakatan, terus adanya kecakapan, adanya suatu persoalan tertentu, suatu sebab yang tidak dilarang, kan seperti itu. Dasarnya kan seperti itu ya, dasar daripada 1320 perjanjian. Jadi kalau sudah ada kesepakatan sebenarnya sudah merupakan suatu hukum yang harus ditaati kedua belah pihak, baik itu si penyewa maupun yang menyewakan. Jadi seperti itu. Kalau sudah seperti itu biasanya ya adanya ikatan hukum bagaimanapun juga siapa yang melanggar akan diberikan sanksi hukuman. Cuman masalahnya kan bukan itu, masalahnya kan ini sudah ada kesepakatan secara lisan kan. Biasanya jarang sekali ya kalau untuk rental ini kan jarang sekali memakai kesepakatan secara tertulis, kecuali kalau untuk perusahaan besar seperti kayak nggak salah di Surabaya itu ada mobil 88 Rencat, ada auto 8 atau 2000 atau apa ya, itu biasanya ada kesepakatan tata tertulis. Dan kalau kesepakatan tata tertulis biasanya rinci sekali
disebutkan di situ sangat rinci sekali, mulai dari untuk persyaratan-persyaratan persewaan itu yang bersangkutan, terus juga apa yang harus dipenuhi, mulai dari jam waktu tertentunya, mulai dari apabila terjadi molor waktu, mulai dari ada kerusakan terutama pihak ketiga, mulai dari tabrakan dan lain sebagainya. Jadi kalau saya kira semuanya dimulai dari sepakatan ya. Biasanya kalau untuk kasus seperti ini kan kesepakatnya secara lisan. Kalau sepakatan secara lisan saya kira susah ya untuk dibuktikan. Asalkan apa? Asalkan yang bersangkutan ini sebenarnya kita dari pihak yang menyewa ya, yang dituduh tadi itu sudah dikembalikan dengan keadaan etikat baik. Intinya kan kesepakatan itu kan etikat baik. Kalau sudah ada etikat baik, saya kira semuanya akhirnya terjadi suatu kesepakatan. Etikat baik, niat baik. Nah, kalau sudah ada niat baik, etikat baik, dikembalikan juga dengan etikat baik, dengan niat baik, tidak dengan tadi etika tidak baik. Nah, dari situ kepercayaan juga utama juga, mulai dari kepercayaan, etikat baik dan lain sebagainya. Nah, terus kalau terjadi sengketa seperti itu Pak, gimana penyelesaiannya? Kan gitu ya, terjadi sengketa seperti itu gimana penyelesaiannya? Nah, ini untuk itu sebelum saya lanjutkan, tolong juga dukung saya dulu, tetap like, subscribe agar dulur selalu up to date, selalu mengikuti channel Pojok Hukum, karena apa, dari situ akan timbul suatu pengetahuan untuk menambah wawasan dulur, agar di kemudian hari untuk melangkah hukum itu tahu, oh saya ingat dari Pojok Hukum seperti ini, oh ya, dan sebagainya. Dan juga dulur bisa interaksi, bisa komunikasi dengan admin kita yang ada di 083830673557. Tadi kembali lagi ya tentang itu tadi, ada etikat baik, kesepakatan, ada niat baik, itu yang penting. Nah, kalau penyelesaiannya bagaimana ya? Penyelesaiannya ya otomatis diselesaikan secara kekeluargaan, gimana baiknya gitu. Nah, kalau dari pihak si penyewa ternyata tidak mau membayar, nggak ada uang atau tidak ada dana, bagaimana Pak? Ya kalau tidak ada dana, akhirnya terjadi laporan kepolisian, terjadi tindakan hukum, biasanya gitu. Tapi saya kira susah sekali ya, sulit sekali. Karena apa? Karena yang namanya perjanjian kan biasanya kan itu tadi sudah saya sebutkan, adanya sepakat, adanya cakap, orangnya memang benar-benar jelas cakap suatu pokok persoalan tertentu, terus adanya klosa yang halal, maksudnya tidak narkoba, tidak perjanjian dengan aneh-aneh kayak gitu. Terus kalau umpamanya secara lisan gitu gimana Pak? Kalau cara lisan perjanjiannya ya, makanya kalau cara lisan ya susah juga ya pembuktiannya, karena dalam hukum perdata Anda ketahui sendiri ya, pernah saya bahas awal-awal, perdata itu yang utama adalah keterangan saksi ya, saksi-saksi yang mengetahui bahwa telah terjadi sewa menyewa. Terus keterangan ahli itu yang utama, pertama adalah keterangan saksi, terus sebab tertentu, terus ada bukti itu kalau hukum pidana biasanya keterangan saksi, keterangan ahli. Tapi kalau untuk perdatanya, ini kan kasus perdata ya, kasus perdata kan sewa menyewa, biasanya itu adalah bukti surat. Makanya kalau perdata usahakan hubungan per orang, usahakan ya secara tertulis gitu. Kalau secara lisan ya susah untuk pembuktiannya. Kalau pembuktiannya ya memang semuanya ya perlu pembuktian secara tertulis, itu yang utama, karena ini kasus perdata, surat, bukti surat. Kalau tidak ada bukti surat gimana Pak? Ya bukti saksi. Kalau tidak ada bukti saksi ya gimana Pak? Ya bukti lainnya, bisa pengakuan, bisa dan lain sebagainya. Dari situ ya. Kalau pidana gimana Pak? Kalau pidana ya dilaporkan ke polisi, kan harinya ke pidana. Kalau pidana ya itu tadi, yang utama adalah keterangan saksi yang pertama. Saksi, supaya itu saksi terlapor maupun saksi pelapor, keterangan terdakwa, keterangan tersangka, terus juga
keterangan ahli hukum pidana tentang terjadinya pengerusakan tadi. Jadi itu pun tidak serta-merta pihak kepolisian menerima suatu laporan-laporan, gitu. Menerima suatu laporan bisa jadi pihak kepolisian melalui gelar perkara, jadi petunjuk. Kalau pidana biasanya petunjuk apa Pak? Petunjuk biasanya petunjuk tentang adanya berita acara pemeriksaan, gelar perkara dan lain sebagainya. Dari situ petunjuknya. Jadi saya kira jawabannya seperti itu. Makanya ini sebagai pengalaman saja. Kalau solusinya bagaimana, yaitu tadi diselesaikan secara musyawarah saja. Mau tidak mau ya diganti. Kalau umpamanya terjadi sengketa, tidak ada dana dan sebagainya, ya silakan aja diteruskan kepada proses hukum yang lebih lanjut daripada pihak si yang menyewakan. Sedangkan pihak yang menyewa ya nanti tergantung proses penyidikan, atau kalau laporan proses perkara hukum selanjutnya. Oke dulur, suasananya ini cukup rindang, sejuk ya. Jadi sesuai dengan keadaan hati atau keadaan dulur-dulur yang ada di sana, mudah-mudahan dulur selalu sehat, selalu sejuk, selalu bersyukur, dan selalu panjang umur, jaga kondisi, tetap semangat, tetap berjuang, tetap bersyukur, itu yang penting ya. Apapun yang dulur jalani, saya mendoakan dari tim pojok hukum ya, semoga seperti itu. Dulur tetap stay tune, tetap menikmati, atau tetap jangan bosan-bosan untuk melihat video di pojok hukum. Oke dulur, biar saya tetap semangat gitu loh. Kalau dulur mau konsultasi secara gratis, silakan monggo di nomor saya itu tadi, WA. Nanti kita akan membahas, kita akan memberikan penyuluhan hukum secara gratis selamanya. Atau ikut di grup WA, grup pojok hukum, monggo silakan bergabung ya. Nanti ada tim dari pojok hukum yang akan mengarahkan ke sana ya. Oke dulur, salam pojok hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.